Selamat pagi Bapak Ibu, Sotihotu Namo Buddhaya. Oke, eh, pagi ini saya sharing ya. Saya bukan ceramah nih. Saya hanya berbagi. Saya berbagi pengetahuan karena terus terang di beberapa saya sering diundang di wihara dan banyak umat-umat manggil saya Romo. Saya bukan Romo nih ya. Jadi sebelumnya nanti kalau kita di depan nanti ngobrol, jangan panggil saya Romo. Saya umat biasa ya. Cuma mungkin karena saya cukup lama bergelut dalam bidang hipnoterapi, di mana hipnoterapi itu berkaitan dengan pikiran kita ya, terutama di Dhammapada ayat 1. Mungkin karena itu saya jadi sering diundang untuk sharing di wihara. Dan materinya pun kebanyakan bukan kaitannya dengan lebih ke pikiran. Ya, kebetulan kan di Dhammapada ayat 1 kan berkaitan dengan pikiran ya. Bapak Ibu mungkin sering dengar yang namanya eh, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pelopor gitu ya. Jadi kalau nanti dalam diskusi bertanya tentang Buddha Dharma, waduh, terus terang saya pengetahuan saya tentang Buddha Dharma cetek sekali. Jadi mungkin banyak nggak ngerti, mau tanyanya kaitan dengan materi kita aja ya hari ini. Oke, saya sampai jam berapa ya kira-kira? 10 berapa? 45, kurang lebih 1 jam ya. Oke ya, mudah-mudahan keburu nih. Hari ini saya akan sharing tentang temanya nih cukup menarik nih. Kalau menurut saya menarik ya. Sayangi dirimu, sembuhkan lukamu. Nah sebelum kita ke topik ini, saya mau nanya dulu nih. Bapak Ibu, teman-teman, sayang gak sih dengan diri Anda? Ah, sayang gak nih? Sayang ya semuanya ya. Buktinya apa? Buktinya apa? Ayo, ayo dong. Coba kita santai aja nggak usah tegang. Kira-kira buktinya apa sih kita sayang pada diri kita? Ya, saat ini banyak loh orang yang nggak sayang sama dirinya sendiri loh. Ya, saya kebetulan ngajar di kampus ya. Beberapa waktu lalu saya ngajar di 3 kampus, tapi saya ngajar sekarang satu kampus. Nah, yang menariknya belakangan ini di satu kampus tempat saya ngajar dulu dan di kampus yang saat ini saya ngajar itu ada 2 mahasiswa yang bunuh diri. Jadi artinya kalau model-model seperti itu adalah orang-orang yang nggak sayang sama dirinya sendiri, ya. Nah, terus termasuk kebetulan saya sehari-hari saya di rumah saya ada praktek hipnoterapi dan orang-orang yang datang untuk konseling atau untuk terapi gitu ya, itu eh, ada orang yang sadar bahwa dia bermasalah, makanya dia mau mengatasi masalah itu. Nah, itulah kecenderungannya adalah mungkin orang itu saya anggap orang yang sayang sama dirinya. Tapi ada juga orang yang datang ke tempat saya itu karena terpaksa, dibawa oleh orang tuanya, dibawa oleh pasangannya, entah oleh suaminya atau oleh istrinya. Dan biasanya orang-orang yang semacam itu merasa dirinya sering sekali dia nggak bermasalah, tapi justru dia padahal bermasalah, ya. Nah kalau saya tanya tadi, apakah Anda sayang sama diri Anda? Rata-rata jawabnya sayang kan? Sayangnya apa sih? Ternyata banyak kita lebih yang namanya sayang. Buktinya apa sih sayang? Oh saya makan makanan yang sehat, bahkan vegetarian, ya kan gitu kan? Saya sering perawatan diri, skincare lah, beli skincare, mani pedi, facial dan lain sebagainya. Anda betul, Anda sayang pada diri Anda sendiri. Ya termasuk yang saya suka nge-gym, olahraga untuk kesehatan saya. Betul, Anda itu sayang, tapi Anda sayang secara fisik. Pertanyaannya secara mental Anda sayang nggak sama diri Anda? Ternyata banyak di antara kita yang tiba-tiba sering merasa sedih. Ya kan?
kadang-kadang ada yang nangis sendiri. Kalau sepi dia nangis sendiri. Nah itu adalah ciri-ciri sebenarnya Anda yang nggak sayang sama diri Anda sendiri. Betul nggak? Nah kalau misalnya Anda sayang sama diri sendiri, contoh gini ya. Anda sayang nggak sih dengan anak Anda? Atau waktu kita pacaran nih dulu ya. Anda sayang nggak dengan pacar Anda? Atau dengan istri Anda, dengan suami Anda gitu. Oh sayang, sayangnya apa sih bentuknya? Biasanya kan kalau orang yang dibilang sayang kan sayang sama anak, sayang sama pacar kan gitu kan, sayang sama pasangannya. Ceritanya apa? Kita akan membuat dia bahagia. Ceritanya kan gitu kan, membuat dia bahagia, enggak membuat dia sedih dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya ke diri kita sendiri, kita begitu enggak? Ternyata kalau kita sendiri menderita, kita sedih, sering nangis, itu berarti kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Bahkan sampai kita nyala-nyalin diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, sensornya di sana ya. Nah, kalau kita mulai sekarang. Kira-kira Anda kalau saya tanya gini, Anda mau pilih yang orang yang seperti apa? Dari dua orang itu. Yang atas atau yang bawah? Yang bawah kan? Kenyataannya sering sekali kita jadi yang atas. Ini pointernya yang mana ya? Ada lasernya nggak ini? Lasernya. Oh lasernya nggak bisa ya? Oh iya. Nah sering sekali kan kita yang ternyata yang atas. Pusing melulu bawaannya. Kesel melulu. Marah melulu. Gitu kan? Nah kalau saya di Tangerang tuh, ya saya sering kadang-kadang dapat undangan di Tangerang agak-agak pelosok ya, kampung Melayu gitu. Terus ada umat ini nih, dia ngomong ke temennya sambil bercanda. Ini nih kok kata nih, tiap pagi nyap-nyap terus nih, marah-marah terus gitu. Nah berarti ini kita ciri-ciri orang yang terganggu dalam kesehatan mentalnya. Ya mungkin ya sering sekali cuman orang-orang kalau ditanya kita bermasalah dengan kesehatan mental kita, banyak orang yang denial, banyak yang menyangkal, banyak yang nggak mengakui, enggak kok gue baik-baik aja, fine-fine aja, gitu kan. Nah atau ada orang yang mengakui, kalau yang mengakui ya tingkatnya ada tuh, ada yang tingkat kesehatan mentalnya terganggunya rendah, sedang atau mungkin kelas berat. Kalau kelas berat biasanya udah dirawat deh. Nah hati-hati kita jangan sampai seperti itu ya. Bantu di ini boleh ya. Nah sekarang Bapak Ibu lanjut ya. Ini saya ambil dari Dhammapada ayat 1 ya, seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi ternyata ini adalah cara kerja pikiran kita itu sebenarnya mirip dengan Dhammapada ayat 1. Gitu ya. Pikiran adalah pelopor ya. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, dan pikiran adalah pembentuk dari segala sesuatu kegiatan. Bapak Ibu bisa datang ke sini itu tentunya diawali dari pikiran. Ya, makanya di sini dilanjutkan apabila seseorang berbicara dan berbuat dengan pikiran jahat. Pikiran jahat ini adalah pikiran kalau di dalam dunia teknologi pikiran atau hipnoterapi. Ini ada dibilang pikiran negatif ya. Pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Gitu. Nah, pikiran jahat, pikiran negatif itu bukan hanya cuma pikiran yang mau melukai, mau mencidrai gitu ya. Tapi juga adalah kaitannya dengan diri kita sendiri ya. Itu termasuk pikiran yang membuat kita nggak berdaya. Yang membuat kita nggak mampu, nggak bahagia dan lain sebagainya. Contoh yang sederhana nih misalkan gini. Bagi Bapak Ibu kalau yang masih kuliah nggak? Enggak. Atau yang masih kuliah atau yang katakan masih kuliah ya, atau sekolah. Misalnya kalau si gurunya bilang minggu depan kita akan ada tugas kelompok dan nanti kalian presentasi. Gitu ya. Masih ingat gak waktu Bapak Ibu kuliah atau sekolah? Pada saat kita mau presentasi nih, kalau kita kelompok pasti adalah salah satu orang harus presentasi kan, maju. Kita ditunjuk sama teman kita. Pertanyaan saya kalau disuruh tunjuk, suruh maju, mau nggak? Atau Bapak Ibu deh,
Yang sekarang hadir di sini nih, sekarang nih panitia yang ini bilang nih, besok minggu depan kami mau istirahat dulu, Bapak Ibu yang mimpin kebaktian. Ditunjuk nih, kamu ya Ci, mau nggak? Ayo, mau nggak? Misalnya tunjuk. Apa yang sering terjadi di kita? Kita nggak mau loh, betul kan? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Jangan deh, jangan gua. Kalau gua maju, gua grogi. Gua maju, gua nggak bisa. Kan gitu kan? Itu adalah salah satu contoh pikiran negatif. Pikiran pikiran negatif ya. Majunya minggu depan, sekarang kita udah mastiin. Kalau gua maju, gua grogi. Gua nggak bisa. Otomatis kalau dipaksakan, udah nggak ada lagi yang maju, lu deh maju. Apa yang terjadi? Kita grogi. Sama pada saat presentasi juga gitu. Ya jadi Bapak Ibu juga sama, kalau misalnya yang kerjanya di bagian marketing gitu, udah tahu ada prospek no. Si Bapak Ibu lu tawarin deh. Terus tapi kita sendiri udah dapat info nih dari teman-teman, misalnya gitu. Wah, Bapak itu mah pelit. Oh, Bapak itu percuma dah lu capek-capek ke sono gitu. Terus kita mau maju aja udah dia aja yang hebat nggak berhasil ya Ci gitu ya. Apalagi gua kan gitu. Apalagi gua. Kita udah mikirnya negatif terus. Akibatnya apa? Ya itu kita nggak dapet apa-apa. Gitu loh. Ya jadi teman-teman Bapak Ibu, maksudnya di sini pikiran jahat, pikiran bukan hanya pikiran yang melukai dan lain sebagainya, tapi yang membuat kita itu nggak berdaya. Paham ya? Nah selanjutnya, tapi sebaliknya loh, kalau kita pakai pikiran yang positif, ya kebahagiaan akan kita peroleh. Nah makanya itu di dalam ajaran Buddhis, itu kan selalu ada 3 serangkai ini. Pikiran, ucapan, perbuatan. Ini akan mempengaruhi kualitas diri kita. Jadi apa dimulai dari pikiran. Makanya itu ada di dalam teori pikiran juga dikatakan gini. Kita mungkin nggak menyadari apa yang kita lakukan, tubuh kita lakukan itu hanya menjalankan perintah atau respon dari apa yang kita pikirkan. Ya, banyak para pakar, mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya ilmu body language. Ada orang-orang tertentu yang lihat bahasa tubuh kita, dia tahu lu nih lagi kusut nih pikirannya lu lagi ada masalah apa gini-gini. Pokoknya lu nggak bahagia dah gitu. Kenapa? Karena tubuh kita ini hanya merespon apa yang ada di pikiran kita. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi nih biar keburu nih. Saya kemarin soalnya lupa nanya Cian nih yang undang saya nih berapa lama gitu. Nah, Bapak Ibu ini adalah salah satu yang apa namanya yang membuat tuh kita bermasalah dalam kesehatan mental kita. Yang membuat kita menderita. Bapak Ibu bisa lihat di sini, kan ini ada past, present, future. Tubuh kita ada di present. Sekarang dibilang, your body is present. Tubuh kita ada sekarang, ada teman-teman ada di ruangan ini tubuhnya. Pertanyaannya, pikirannya ada di mana? Ya kan? Banyak di antara kita yang saat ini, tapi pikirannya ke masa yang akan datang. Kan di ajaran Buddhis dibilang hiduplah untuk saat ini. Lakukanlah yang terbaik. Makanya kadang-kadang lucu. Mungkin contoh yang sederhana gini. Tadi saya cerita ya, saya profesi saya di samping saya ngajar, saya sebagai hipnoterapis. Ada teman, belum lama ini ada teman kita lagi baksos, udah lama nggak pernah ketemu. Saya sering baksos, ikut baksosnya tapi kesehatan ya. 2 minggu sekali. Nanti tanggal 12 ada baksos di Wihara Chosukong. Tahu nggak Wihara Chosukong? Di Tanjung Kait. Setelah Chosukong 2 minggu kemudian kami baksos lagi kesehatan di Wihara Hemadiro di Kapuk ya, di Kapuk. Nah ada teman datang waktu saya baksos di daerah Selembaran tuh. Dia tahu-tahu temennya sih sebenarnya saya nggak kenal dekat sama dia, cuma dia kenal saya di Facebook. Tahu-tahu dia bilang kok bantu gue dong apa terapi, tapi gue nggak mau terapi biasa, maunya apa? Gue mau di past life katanya. Buset,
past life. Ya, di dalam aliran hipnoterapi emang ada dua aliran. Aliran yang sangat tidak menganjurkan untuk past life, tapi ada juga yang menggunakan past life. Jadi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman tahu lah kalau eh, penceramah yang bukan Romo yang model adalah beberapa orang backgroundnya hipnoterapis, dia mainnya ke past life sini. Tapi kebetulan di kelompok kami itu tidak menganjurkan untuk di past life. Kalau ditanya, lu kenapa sih mau di past life? Iya, gue mau tahu kehidupan gue yang lalu tuh apa gitu kan. Terus kalau udah tahu apa mau ngapain? Ya kan? Ya mau tahu aja. Ya percuma lah ngapain lo. Ya, Buddha juga bilang kan gini, hiduplah untuk saat ini. Karena kalau kalian mikirin future, itu juga akan jadi beban sendiri, stres loh. Ya, yang masalah pas juga udah nggak bisa kita kutak-atik. Saya ambil contoh nih. Waktu COVID itu saya eh, kedatangan pasien hipnoterapi. Itu tahu nggak apa yang terjadi? Dia itu stres gara-gara di apa namanya begitu COVID, dia tuh kalau dari dia pengakuan dia ya, saya percaya aja lah anggap karena dari cara dia datang ke tempat saya dan cara pakaiannya dia juga memang dia sesuai dengan yang dia ngomong ya, kecuali dia setting ya bahwa dia tuh memang orang yang nggak mampu dari segi ekonomi, mungkin ekonomi menengah bawah, mungkin nggak menengah kali ya, jadi buat bayar anak sekolah aja juga udah cukup sulit. Belum lagi gara-gara COVID, dagang dia juga susah cari duit. Terus di prospek sama temennya yang agent asuransi. Kebayang gak lo dibilang, lu kalau nggak masuk asuransi lu kalau COVID, habis lo. Gimana dengan anak-anak lu, gimana dengan istri lu? Kepikiran Bapak Ibu, berapa harus bayar asuransi? Dia bilang kurang lebih 1 bulan yang murah berapa lah, kurang lebih 1 juta lah anggap gitu kan. Jadi kalau setahun itu berapa 12 jutaan gitu. Dia nggak punya duit untuk asuransi. Tapi pikiran dia kemakan info dari temennya. Kalau lu nggak masuk asuransi, kalau lu kena COVID, siapa yang mau nanggung? Tahu nggak akhirnya? COVID beneran, bukan COVID beneran. Itu dalam masa COVID pikiran dia tambah tegang. Yang lebih tegang lagi, kalau dia dengar suara mobil ambulan, apa yang ada di pikiran dia? Mobil ambulan itu adalah orang yang kena COVID, mati. Dan dia percaya sama COVID, Bapak Ibu. Dia percaya sama COVID-nya apa atau enggak? Yang ada di pikiran, COVID itu ada, beneran ada. Yang kedua, COVID itu sampai saat itu nggak ada obatnya yang bisa nyembuhin kalau orang kena COVID. COVID yang pertama tuh yang COVID yang banyak yang meninggal. Terus yang ketiga yang menariknya apa? Dia bilang, COVID itu adalah penyakit undian. Maksudnya Bapak Ibu ngerti nggak? Penyakit undian. Jadi undian itu kalau Tuhan kocok tuh undian dapat lu gitu dia udah pasti mati. Nggak ada obatnya. Nah sekarang dia mikirnya apa? Satu, dia nggak punya asuransi. Yang kedua, mikirnya kalau Tuhan kocok undian kena gua, dia bilang, matilah gua. Nah kalau saya mati, dia bilang, kalau dia mati, efeknya gimana? Nggak ada yang cari uang. Istri, anak, hidup sengsara. Setiap kalau ketemu mobil ambulan, apa yang terjadi? Badannya kejang, tubuhnya kaku, jantung debar-debar. Dibawa ke rumah sakit. Dia yakin waktu itu kena serangan jantung. Begitu diperiksa macam-macam, dokter bilang aman, nggak ada masalah. Cuma Singko ini stres katanya. Dan lucunya, dia nggak mengakui kalau dia stres. Denial. Dia tetap ngakunya ini adalah serangan jantung. Tapi akhirnya suatu saat pas anaknya besuk, tau nggak? Anaknya besuk pas dokter visit, dia bilang apa? Udah deh, pulang aja. Si pasien saya ini nggak mau pulang karena dia masih sakit ngerasa. Nah terus dokter bilang gini, Dek,
Kalau papa nanti kambuh lagi tiba-tiba kejang, kaku badannya, jangan dibawa ke sini. Bawa kemana dok? Bawa aja ke rumah sakit lain. Rumah sakit mana? Rumah sakit Soeharto Herjan. Nah anaknya nggak tahu nih. Rumah sakit Soeharto Herjan di mana dok? Kalau Hermina dia tahu, Ciputra tahu, Pik tahu kan gitu kan. Yuk kuliah apa sekolah? Kuliah. Dia search aja Google. Begitu di googling apa? Rumah sakit jiwa Grogol kan gitu kan. Bapak Ibu tahu nggak rumah sakit Soeharto Herjan? Kalau saya nggak sebutin rumah sakit jiwa, nggak tahu kan? Ada yang tahu, ada yang enggak. Itu namanya Soeharto Herjan. Lu bawa, begitu dengar si pasien ini marah, kesel. Emang saya gila dok katanya. Jadi ngerasa dirinya gila gitu. Bapak nggak gila, bapak stres gitu. Jadi dia tegang. Tegangnya kenapa? Karena udah mikirin ke depannya. Nah makanya itu saya kadang-kadang dalam tanda kutip suka sebel juga. Sebelnya apa? Kalau ada teman-teman agent asuransi tuh, lu kok prospek orang gitu ya. Lu prospek nasabah, lu tentang masa depan nasabah yang penuh dengan ketidakpastian kalau menurut ajaran agama Buddha, tapi lu buat seolah-olah pasti. Paham nggak Bapak Ibu? Mohon maaf nih kalau di sini ada yang agent asuransi nih gitu kan. Jadi masa depan itu enggak jelas nih ceritanya kan. Tapi lu udah pastiin kalau lu pasti menderita. Emang benar, ajaran Buddha kan bilang 4 yang pasti, lahir, tua, sakit, mati gitu kan. Cuma akibatnya karena dia terlalu memikirkan masa depan yang berlebihan. Boleh kita mikirin masa depan, kalau udah berlebihan yang stres sendiri. Nah makanya di sini dikatakan apa? Kebahagiaan itu atau kehidupan itu bisa kita rasakan kalau kita bisa menyatukan tubuh dan pikiran kita pada saat yang sama, di tempat yang sama. Jadi Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu ada di sini, tubuhnya ada di sini, pikirannya juga ada di sini. Tapi kalau pikirannya ntar mikir apa? Waduh, ntar habis ini mau makan di mana nih? Gitu kan? Apalagi kita udah janjian sama temen gitu kan, mau makan di restoran ini. Udah ntar jam 1 udah sold out nih, udah habis. Ini ceramah lama banget lagi misalkan gitu kan. Apalagi molor lagi saya minta waktu misalnya, ntar tambah lagi waktu ya 15 menit karena belum selesai nih. Udah dah. Mau keluar nggak enak kan gitu kan. Pikirnya loncat-loncat ya. Ya, jadi hati-hati tuh. Nah, kalau di sini ini bercerita tentang apa? Pernah nggak sih Bapak Ibu ngerasa kayaknya gua nggak ngerjain apa-apa nih, tapi kok badan pada capek ya, pada pegel ya. Nah, kalau begitu itu menurut teori nih, Anda nggak salah. Yang salah tuh pikiran Anda. Anda sedang bermasalah dengan pikiran Anda, dengan mental Anda. Tubuhmu bukan males, tapi pikiran kamu sedang kehilangan makna dan tujuan hidup. Jadi biasanya gitu. Sering sekali kita, oh, kayaknya gue nggak ngapa-ngapain, kok capek ya. Berarti ada yang itu adalah warning bahwa di mental kita ada yang harus diberesin. Tapi kita sering sekali lebih fokus ke fisik. Nah makanya itu tahu pernah ingat gak lagu Indonesia Raya? Bapak Ibu masih ingat nyanyi lagu Indonesia Raya? Di Indonesia Raya dikatakan apa? Salah satunya bangunlah apanya? Bangunlah apa? Terus bangun olahraganya. Artinya apa? Yang disuruh bangun apanya dulu? Jiwa dulu. Makanya juga sama. Kalau saya dalam hipnoterapi itu relaksasi itu ada 2. Relaksasi secara fisik dan relaksasi secara pikiran atau secara mental. Biasanya kalau orang mentalnya udah rileks, otomatis tubuhnya juga rileks. Gitu. Gitu ya. Jadi makanya dikatakan tadi tubuh hanya menjalankan perintah dari apa yang kita pikirkan. Gitu. Nah, selanjutnya sekarang ini makanya akibat kita kelelahan mental kita bermasalah, kita bisa banyak sakit yang namanya psikosomatis. Jadi psikosomatis ini mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar. Ini adalah orang yang sakit secara fisik itu karena masalah pikiran. Salah satunya yang tadi yang saya katakan klien saya itu. Dia sakit secara pikiran.
tubuhnya bisa, karena dia apa? Diperiksa nggak ada masalah. Yaitu dia ciri-cirinya adalah gitu. Bapak Ibu sering masuk rumah sakit, tapi begitu dilakukan observasi lain-lainnya dibilang negatif. Sampai dokter bilang udah nggak apa-apa, yang penting satu jangan stres. Kan bilang gitu. Kalau udah dibilang jangan stres, artinya dokter nggak bisa nyembuhin. Yang bisa nyembuhin diri kita sendiri. Ya, yang nyembuhin diri kita sendiri. Nah ini banyak, contohnya apa tuh? Kecemasan berlebihan, gaya hidup tidak sehat. Yang paling sering adalah kecemasan yang berlebihan. Orang banyak yang cemas saat ini. Dia ketakutan masa yang akan datang tuh seolah-olah udah pasti terjadi. Ya salah sendirilah gitu. Karena apa? Karena sering sekali, terus terang ya, sering sekali apa yang ada di pikiran kita itu realitasnya berbeda. Ya, ini kisah nyata nih. Yang saya alamin sendiri nih. Saya sering ngasih tahu kan orang begitu ya. Kita harus berpikir positif. Oh, pokoknya macam-macam ya kayak tadi lah gitu. Ya, nggak usah mikirin masa depan. Tapi saya sendiri begitu. Cuma untungnya saya cepat nyadari. Tahu nggak Bapak Ibu? Apa yang sampai sekarang saya masih ingat yang membuat saya ketakutan tentang masa depan. Sebenarnya bukan masa depan. Maksudnya masa depan itu bukan harus beberapa tahun yang akan datang. Bisa ntar juga kan masa depan nih. Yang saya alamin dulu adalah ini. Suatu saat saya baru ngajar nih, baru masuk kelas di Trisakti. Malam 6:30, tiba-tiba mama saya telepon. Mama saya telepon, dia bilang apa? Bisa pulang nggak? Saya tinggal di sini di Palem, ngajar di Trisakti. Mama saya di Angke, dia telepon. Bisa pulang nggak sekarang? 6:30 malam. Kenapa? Emak meninggal. Nenek saya meninggal. Waduh, saya bilang udah telepon ke papa belum? Udah telepon ke adik-adik saya belum? Dia bilang udah telepon tapi nggak bisa semua dihubungin. Di rumah cuma ada mama saya. Saya bilang, ya udah minta tolong tetangga dulu, minta temenin. Saya langsung ke rumah duka Jabar Agung. Jadi saya nggak ke rumah lagi, saya bilang saya langsung ke rumah duka Jabar Agung. Terus nanti dari Jabar Agung saya bawa ambulan langsung ke rumah gitu. Dan saya lakukan itu. Udah sampai sana, apa yang terjadi? Ya udah kita beres-beres. Saya sebagai cucunya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa, karena saya dulu kecil juga tidur sama nenek saya. Yang terjadi pada saat saya takut, gobloknya kan gitu saya. Itu pada saat saya di ambulan. Di ambulan itu jadi jenazah, supir sama temennya sama saya. Jadi orang itu ada 3 sama jenazah 4. Rumah saya di Angke ke Jabar Agung paling tuh sekitar 2,1 kilo. Saya inget banget itu, saya ukur. Enggak jauh kan? Tapi apa yang terjadi di perjalanan tuh saya ketakutan. Yang saya takutin apa? Saya takut ini, ntar nenek gue nih dibawa ke ruang jenazah. Ya. Yang saya takutin apa? Gambaran tentang kamar jenazah. Takutnya kenapa? Gara-gara nonton film Dono Kasino Indro. Tahu kan ya, kalau ada mati udah ada musiknya tuh kedengaran toing 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 toing. Itu saya udah ketakutan. Ketakutan apa? Karena saya harus masuk ke kamar jenazah nanti. Tahu nggak, di perjalanan baru lewat rel kereta langsung bilang, "Pak, nanti nih nenek saya masukin ke kamar jenazah ya." Iyalah, Pak. Di pikiran saya seolah-olah kamar jenazah tuh seremnya minta ampun. Jalan sedikit kesenggol kaki mayat gitu kan. Pokoknya udah ngeri. Saya ketakutan banget. Liwat lagi, udah mau lampu merah jembatan 2, saya tanya lagi. Semakin tegang saya semakin takut. Jadi di pikiran saya tentang kamar jenazah itu begitu nyeramin. Sampai lampu merah yang udah mau ke tol itu masuk. Begitu masuk ke ruang Jabar Agung, ini makin deg-degan, makin takut. Saya keringet dingin betul. Begitu saya nanya, "Pak, kamar jenazah di mana?" "Di pojok," katanya. Begitu di pojok, waduh, udah deket dong, muter lagi tuh. Waktu itu mobil muter kan. Kalau Bapak Ibu yang pernah tahu kamar jenazah Jabar Agung, muter. Begitu muter, saya ngeliat ada satu ruangan, terus ada orang bangun. Waduh, kagetnya minta ampun. "Pak, itu apaan, Pak?" Saya bilang, "Itu gudang tempat peti." Kan dulu tempat petinya di samping tuh. Itu penjaga gudangnya lagi tiduran bangun di atas peti gitu kan. Waduh, tambah lemes, tambah ketakutan saya.
Itu bahayanya pikiran kita Bapak Ibu. Begitu sampai ruangan Jabar Agung, ruang jenazah kan panjang tuh kan. Terus ada tiga pintu, kalau pintu kiri, tengah sama ini. Pas kebetulan nenek saya diberhentiin yang pintu tengah. Mau masuk, nggak bisa jalan saya, lemes saya. Lemes bukan saya sedih, saya ketakutan. Saya ketakutan bukan karena jenazah nenek saya ketakutan gua masuk ke sono nanti gimana rasanya. Begitu nyampe sono, waduh, baru ngerasa, ih gua goblok banget. Ternyata ruangan jenazahnya bersih, terang, dingin, nggak ada tanda-tanda bercak-bercak darah. Begitu sampai sono, begitu masuk baru, aduh ternyata ruang jenazah nggak kayak di film Dono, Kasino Indro. Itulah jahatnya pikiran kita. Jangan main-main loh, perjalanan mungkin 5-10 menit situ, deg-degannya setengah mati saya. Menderita nggak? Menderita banget. Menderita banget tuh. Kenapa? Karena nggak bisa kelola pikiran. Apa yang kita pikirkan, realitasnya belum tentu sama. Ya bisa sama, bisa lebih parah, bisa jauh lebih nyaman. Beda. Tapi kita yang sayangnya kita ngesetnya selalu yang udah negatif terus. Yang positifnya nggak ada. Gitu kan? Yang positifnya nggak kelihatan. Itulah jeleknya kita. Udah ngelihatnya yang jelek aja. Waduh, repot ya. Nah, orang-orang yang kena tanda psikosomatis ini, itu bisa banyak penyakit. Mulai dari sakit perut, sakit pinggang, sakit kepala, yang paling sering sih sakit kepala, puyeng, pusing. Ya kan? Mudah lelah, mudah lelah. Nah ini banyak nih, sesak napas, jantung berdebar, tangan keringetan, bahkan termasuk masalah pencernaan. Dan ini bisa mengganggu kita. Bapak Ibu kalau ini karena psikosomatis, Anda minum obat deh, Anda ke dokter deh, sembuh dalam sehari 2 hari. Besok-besoknya kumat lagi. Kalau pikirannya nggak diprogram ulang dulu. Ya. Bisa bantu lagi? Nah jadi kesimpulannya nih kayak tadi saya katakan. Jadi sebenarnya kalau ada satu kejadian gitu ya, Bapak Ibu harus menyadari bahwa kejadian itu yang kita alami itu sebenarnya netral. Kita nggak perlu takut sebenarnya sih. Itu sebenarnya setiap kejadian itu netral. Paham ya? Sama kayak cerita ini. Kalau saya mau nanya Bapak Ibu, kalau misalnya kita nih semua, kita hiking, mau ke puncak gunung atau ke air terjun. Bisa bayangin kan bagi yang pernah pergi nih, jalannya setapak, kiri kanan jurang, banyak pohon-pohon gitu kan. Nah, kita mau ke sana nih. Tiba-tiba katakan 500 meter sebelum lokasi, kita ketemu binatang kayak gini. Pertanyaan saya, apa yang kita lakukan? Tuh, apa yang Anda pikirkan saat Anda bertemu makhluk kayak gini? Kita mau hiking ke puncak gunung atau ke air terjun, ketemu binatang kayak gini, apa yang kita lakukan? Hah? Putar balik. Nah yang cowok-cowok apa nih? Kabur. Putar balik, kabur. Salah nggak kita lakukan itu? Ah, Ci, ayo tadi muter balik. Salah nggak melakukan muter balik itu? Enggak salah. Berarti betul kan? Jadi tindakan kita ketemu binatang kayak gini, muter balik, ngabur, menghindar, itu tindakan yang betul menurut kita. Ketemu binatang kayak begini, kita tujuannya mau ke puncak gunung, ini adalah peristiwa yang positif atau negatif, baik atau buruk? Peristiwa yang buruk kan? Peristiwa yang negatif. Tujuan kita mau ke air terjun nih, ketemunya beginian. Jadi peristiwanya ini peristiwa buruk atau negatif, tindakan kita kabur itu adalah tindakan yang benar. Kata siapa? Kata kita. Gitu kan? Kok kita bisa menentukan itu benar? Dari mana lu tahu itu benar? Karena kita udah diprogram pikiran kita dari kecil, bahkan dari dalam kandungan oleh orang tua kita, guru kita, lingkungan kita, kakek nenek kita bilang apa? Hati-hati dengan ular. Ular itu berbisa.
Ular itu kalau kita dipatok, digigit, tewaslah kita. Jelas ya? Jadi kita udah diprogram hal tersebut. Makanya kalau di dalam teori pikiran tadi saya katakan, setiap kejadian yang kita alami pada dasarnya itu netral. Baik tidak, buruk tidak. Itu bisa baik, itu bisa buruk, sampai kita yang memberi makna. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa memberi makna? Tergantung program pikiran. Kalau kita di program pikiran tentang A, tentang kejadian A misalnya, di program pikiran kejadian A itu bagus. Maka pada saat kita alami, A itu bagus buat kita. Tapi pada saat kita di programnya bilang, A itu buruk, negatif. Maka pada saat terjadi, pada kita itu buruk. Ya, jadi sebenarnya mana? Ya netral. Sama aja kayak gini. Teman-teman mungkin pasti ini terlalu ekstrim nih ya. Orang muslim bilang makan babi haram. Betul kan? Non muslim bilang enggak haram. Yang benar yang mana? Kan yang benar yang mana coba? Kan gitu kan. Nah, kalau nanyanya orang muslim dia yang benar. Tanya non muslim kita yang benar. Sama kayak gini. Kita udah diprogram, ini baik, begitu kita alami baik buat kita. Jadi Bapak Ibu nih, kalau yang tadi bilang kabur, menghindar itu adalah benar menurut Anda. Kenapa benar? Karena papa mama kita, orang tua kita, guru-guru kita, lingkungan udah memprogram kita begitu. Ular berbahaya. Kamu digigit, dililit, tewas loh. Makanya menghindar. Nah, sekarang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ketemu binatang kayak gini, apa yang terjadi? Dia jalan. Dia jalan. Terus kalau saya tanya, kalian nih yang kabur, yang menghindar, salah nggak perbuatan dia jalan? Salah dong. Yang benar kalian ngabur, betul dong? Yang benar kalian menghindar. Salah nggak dia yang jalan? Salah. Kenapa salah? Pasti kamu bilang, dia tuh cari mati. Cari penyakit, gitu kan? Udah tahu ada ular, dia jalan, sok dia. Dililit, digigit, mampus deh lu katanya. Gitu kan? Gue syukurin lu gitu. Belagu dia gitu. Kenapa? Kita menganggap diri kita benar, orang lain salah. Terus kalau saya tanya orang yang jalan, bro, kok lu jalan kenapa nggak kabur kayak dia? Yang jalan bilang apa? Dia itu, cuma menang badannya doang gede. Nyalinya kecil, pengecut, banci, penakut. Lo kok lu berani jalan? Kan gitu kan? Apa yang terjadi dia bilang? Ternyata program pikirannya berbeda. Mereka di program pikirannya oleh orang tua apa? Kamu jangan takut sama siapapun. Kalau kamu mau takut, takutlah sama Sang Pencipta. Kalau kamu tidak menyakiti makhluk lain, dia pun gak akan menyakiti kita. Dan itu udah menjadi belief system kita. Sama kayak orang muslim non-muslim. Dia udah yakin, gua gak ganggu dia. Dia juga gak akan ganggu gua. Begitu dia jalan, gak kenapa-napa. Berarti Bapak Ibu kalau kita lihat peristiwa ini, contoh ini, kita nggak bisa merubah peristiwa. Kita semua ngalami peristiwa. Tapi kita bisa actionnya berbeda. Action berbeda, hasilnya berbeda. Yang satu kabur nggak jadi menikmati puncak gunung, sunset dan lain sebagainya. Yang satu bisa nyaman. Nah bagaimana dengan yang ketiga? Orang yang ketiga apa yang terjadi? Kelompok ketiga, kabur gak? Enggak. Jalan gak? Enggak juga. Dia mau ngapain? Dia mau cari karung. Dia mau tangkap itu ular. Terus pertanyaan saya, kok lu berani sih nangkep? Dia bilang apa tuh enggak? Lu gak tahu papa mama gue kan jualan sop ular di Mangga Besar tuh. Sate ular kan Mangga Besar banyak yang jual kan. Gua dari kecil udah diajarin ke pasar sama mama papa, diajak ke pasar milih ular yang sehat, yang segar, cara motongnya, cara bikin satenya, bikin sopnya. Udah diajarin. Kebayang nggak? Dia lagi mau hiking, mau ke air terjun, tiba-tiba ketemu itu. Wah, Kang tahu nih, cuannya gede nih kan gitu. Seger lagi nih, masih dari hutan. Jadi Bapak Ibu lihat, satu peristiwa, actionnya berbeda. Hasilnya beda.
Oh, yang lebih parah lagi, lucu ini lagi apa tahu nggak? Waktu saya di Kampung Melayu Tangerang, waktu saya cerita begini, saya cuma bisa cerita tiga action kan tadi. Tapi gara-gara saya sharing di Kampung Melayu, saya jadi dapat empat. Empatnya apa yang keempat? Kebetulan umatnya semua orang tua Manula, kebaktian Manula. Waktu saya tanya, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketemu makhluk kayak gini kan? Hah? Bukan doa. Mereka langsung kompak semuanya bilang apa? 32. 32 tuh. Si Om tuh tahu tuh. 32. 32 itu nomor togel. Jadi 32 nomor togel. Saya tanya gini, kenapa kok bisa ngomong 32? Saya tanya umat yang di depan, dia bilang apa? Iya kok kalau di sini mah aneh katanya. Kami di sini punya kitab suci, taksiran 1 juta mimpi katanya. Jadi mimpi apa pagi-pagi kalau kebiasaan orang sono yang tua-tua, kalau pagi ditanya, lu ngimpi apa? Dia mocak tuh. Buat malam ntar dia pasang togel. Gitu kan? Bahkan sampai misalnya tetangganya mati ditanya, umur berapa? Beli motor baru ditanya, plat nomornya udah keluar belum? Kode alam dia bilang. Ya kan? Termasuk sampai saya ledekin nih, jangan-jangan nih pulang kebaktian habis ini pada masang nih gara-gara gini. Ya kan? Nah jadi ya seperti itu. Lu dari kecil ngomongnya ngecak ngecak togel aja, ya udah. Begitu ada beginian ya dianggap kode alam. Jadi saya ulang ya, bahwa setiap peristiwa yang kita alami sebenarnya netral. Ya itu yang membuat itu bisa baik, itu bisa buruk tergantung kita yang memberi makna. Ya ini bisa di skip lagi. Nah ini dia yang kaitannya dengan topik kita gitu ya. Bapak Ibu perlu perhatikan di sini apa ya. Ini ada hukum pikiran. Jadi hukum pikiran ini dikatakan apa? Apapun yang kita pikirkan, kalau pikiran kita itu percaya 100%, maka itu bisa diwujudkan. Paham ya? Jadi apapun yang kita pikirkan, kalau pikiran kita percaya 100%, itu bisa diwujudkan. Tapi kalau yang Buddhis, kalau karma mendukung. Ya. Kalau non Buddhis, kalau Tuhan mengizinkan. Gitu. Makanya kayak tadi contoh, misalnya apa? Anda disuruh presentasi, Anda disuruh mimpin kebaktian. Kalau kita udah yakin, wah kalau gue maju, gue grogi, gue nggak bisa, gue salah nih, gue gugup. Pikiran Anda percaya 100%, Anda nggak bisa. Gitu. Dan itu kita hari ini kan nggak keburu sih. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi, saya akan bahas tentang self healing, bagaimana kita bisa menghealing diri kita sendiri, self healing ya. Ini healing beneran nih, bukan healing yang model yang biasa. Gue pusing, gue mau healing, bukan. Itu keliling-keliling. Ya, kita self healing nih. Nah, self healing itu nanti berasa dah coba. Apapun yang Anda pikirkan, kalau Anda percaya 100% bisa terjadi. Kita bisa main-main dengan kekuatan pikiran. Ya. Termasuk contoh yang sederhana deh. Anda yakin bahwa matematik itu susah? Coba siapa yang bilang matematik susah? Anda kalau yang bilang matematik susah, waktu kita latihan self healing tuh, percaya nggak sama? Kita latihan. Kalau saya tanya 2 tambah 2 aja Anda pasti nggak bisa jawab. Bingung. Bahkan nih di otak nih ada yang bilang nggak ada gambarannya ya. 2 tambah 2 berapa? Itulah yang dibilang ngeblank. Ya, ada orang yang bisa yakin bahwa dia bego dalam matematik, begitu tambah 2 tambah 2 berapa? Bisa jawabnya bisa 6, bisa 7. Terus pertanyaan, kok bisa jawab 6? Ya nggak tahu, orang di otak saya muncul, di pikiran saya muncul tuh 6. Gitu loh. Jelas ya? Jadi apapun yang Anda pikirkan, jika pikiran Anda percaya 100%, maka itu bisa diwujudkan. Kalau karma mendukung. Yang kedua, yang menariknya, ternyata pikiran kita itu nggak bisa membedakan antara imajinasi dengan realitas. Sensasinya sama. Contohnya kayak saya tadi. Saya udah mengimajinasikan kamar jenazah itu serem. Sensasinya sama, makanya dalam perjalanan tuh saya udah ketakutan banget. Tapi begitu lihat realitas, ya. Percaya nggak? Begitu, kalau nggak percaya nih Bapak Ibu nih, makanya kenapa contoh
pikiran kita nggak bisa membedakan imajinasi dan realitas. Anda kan suka nonton kan, misalnya nonton drama Korea, drama Cina gitu kan, kita kan ngebayangin. Tapi kadang-kadang kita bisa gedek banget, kadang-kadang kita bisa nangis. Ya kan? Atau contoh yang lain saya nggak tahu ini ya. Boleh ya, saya coba ya, nggak tahu ini ada apa enggak. Sebentar ya, nanti kamu tolong dicepet-cepetin ya di slide terakhir kalau nggak salah. Harusnya sih ada, tapi takutnya nggak ada. Misalnya gini, kaitannya dengan nomor 2 ya. Anda suka bakso nggak? Hah? Seneng bakso ya? Bakso apa sih di Cengkareng Aryan yang paling enak di sini? Hah? Jawir. Bakso Jawir. Jawir ya? Bakso Noni. Bakso Noni sama kayak saya tuh. Bakso Noni, bakso Jawir, terus bakso yang di murid saya tuh ada tuh. Bakso Singkawang yang dekat bakso Pontianak, bakso Gepeng. Bukan, bakso Gepeng yang dekat pintu keluar mau ke Taman Surya 3 tuh. Ada tuh yang jualan kue tiaw tuh. Itu anaknya mahasiswa saya tuh di Trisakti. Saya suka makan di situ juga. Nah, bakso itu kan enak kan? Kalau seandainya saya tawarin, saya ajak, saya traktir kalian makan di bakso kesukaan kalian, tapi nggak pakai mangkok, mereka mau nggak? Pakai mangkok dari saya, pakai tempat dari saya. Tempatnya baru terus udah gitu bukan bekas ya, baru punya. Kalau di restoran itu kan udah bekas orang dicuci ini udah baru direbus dengan air 200 derajat lagi biar kuman-kumannya mati, terus dilap sampai bersih, terus baru baksonya ditaruh situ. Coba dah siapa Dek, diklik-klik sampai 2 slide sebelum terakhir kalau nggak salah. Terus saja terus, atau bisa nggak diambil slide yang terakhir? Mudah-mudahan ada nih ya. Terus. Nah ini terus. Oh udah nggak. Lagi. Ya lagi. Masih ada ya. Nah ini dia. Nah baksonya saya taruh di situ. Ininya baru kloset, tempatnya mereknya Toto. Boleh beli dari Mitra 10, kan nggak ada yang second kan? Mitra 10 nggak ada yang beli, nggak ada yang second kan? Taruh baksonya di situ. Kira-kira mau nggak makan? Hah? Itu kayak WC mampet ya, toilet mampet ya. Kira-kira mau nggak makan? Kenapa nggak mau makan? Geli alasannya. Kenapa geli? Karena pikiran kita nggak bisa bedakan imajinasi dengan kenyataan. Kenyataannya apa? Itu kenyataannya klosetnya baru. Beli di Mitra 10, nggak ada yang second. Ya lain tuh kalau yang di pinggir jalan yang second. Terus direbus dulu di air 200 derajat biar kumannya mati. Dilap sampai bersih, taruh situ. Kenapa kita kegelian? Padahal pernah gak sih, ayo kalau saya lagi kecil kan suka makan bakso gerobak tuh, ayo adu jorok coba sama bakso gerobak. Bakso gerobak tuh dia berangkat mungkin jam 10 pagi dengan ember cuci cuma 1 ember, sampai jam 4 pagi mungkin tuh airnya nggak ganti-ganti. Orang begitu makan begitu rame, terus udah cuci asal kadarnya, ditaruh situ. Kenapa kita nafsu makannya? Karena kan kita nganggap itu mangkok tempat taruh makanan kan gitu kan. Yang ini bukan tempat taruh makanan. Padahal kalau adu steril, adu bersih, mana yang bersih? Ini loh, ini baru. Masih mau makan bakso nggak? Coba lihat itu. Jadi nanti kalau makan, Cici yang biasa makan bakso noni itu bayangin, waktu makan bakso noni ingat lagi sharing saya gitu. Langsung nggak jadi lagi gitu. Masih mending loh di sini nyengir doang ya, coba gitu kan. Waktu di Wihara Tangerang, di Wihara Padung Utara di Buntekbio, Sinci yang di depan langsung muntah. Saya kaget, saya muntah di sampai buset, saya bilang nih, ini begitu trauma nih gara-gara saya nih, jangan-jangan. Akibatnya mungkin dia nggak makan bakso lagi, dia enak beneran. Padahal kan bohongan. Sama yang kedua masih ada nggak yang kedua? Yang terakhir. Biasanya sih.
Nah ini kue ulang tahun. Enak nih coklatnya tuh. Ya kan coklatnya enak tuh. Dapur coklat makal enak. Sama coklat itu Ci. Tinggal dipotong. Nah, kadang-kadang orang geli ngelihatnya. Sampai sampai difoto tuh. Ya, itu adalah bukti apa tuh? Pikiran nggak bisa membedakan antara imajinasi dengan realita. Makanya jangan jangan terlalu ketakutan banget gitu loh. Udah ya, lanjut lagi, mundur lagi tuh tadi. Mundur lagi deh. Nah, yaudah sampai lagi skip apa? Back lagi forward back lagi. Ya, sorry ya skip satu. Udah stop. Nah, sampai sini dulu ya. Nah, di sini kaitannya dengan apa? Ya tadi saya bilang, kalau udah selalu mikirnya yang jelek-jelek terus, itu kan efeknya nanti kan ke kesehatan tubuh kita. Mulai sekarang coba ubah sudut pandang. Kalau di dalam dunia hipnosis itu namanya reframing. Kita memframe ulang pola pikir kita. Jadi dari yang kurang bagus jadi lebih bagus. Jadi reframing itu konsepnya kayak begini ya. Oke gini, misalnya ini foto-foto kan, kalau frame-nya polos aja polos, kamu bisa lihat ada foto-foto tapi frame-nya polos. Ya seperti itu. Terus kalau di reframing isinya tetap sama, tapi frame-nya diganti bingkainya, yang banyak ukiran-ukiran gitu. Mana yang lebih indah? Ya kan? Yang lebih indah itu. Yang kedua, itulah reframing. Contoh reframing yang nyata nih. Saya kasih contoh juga. Saya kadang-kadang saya juga sama, masih banyak problem di diri saya. Suatu saat jam 1 saya keluar dari basement BINUS. Mau ngajar ke Trisakti. Begitu keluarnya telat saya. Biasanya saya suka nyolong waktu. Terus terang saya suka nyolong waktu. Kenapa? Karena 1:30 saya harus ngajar di Trisakti Grogol. Dan dari kampus Kemanggisan pulang jam 1. Biasanya saya suka nyuri waktu. Jam 1 kurang 10 saya udah keluar. Lebih awal. Lancar. Suatu saat tuh karena materi nanggung. Sampai jam 1 pas baru saya keluar. Akibatnya begitu keluar dari kampus Anggrek mau ke Batu Sari. Waduh saya setengah mati. Macetnya minta ampun. Saya foto. Saya masukin Facebook. Ngeluh. Buset ini nggak bakalan nyampe nih 1:30 nih gue di Trisakti. Mana macet, nggak ada polisi lagi. Ini polisi kemana? Oh nyala-nyalin polisi ceritanya gitu kan. Kesel. Yang kesel saya kan makin kesel. Apalagi ngeliat waktu, waduh udah mepet. Teman saya, kebetulan teman kuliah saya, psikologi di Untar, dia lihat, dia langsung telepon saya, hapus tuh Facebook lu, hapus yang mana? Itu yang lu komplain tentang macet lu lagi mau ngajar ke Trisakti. Emang kenapa? Emang bener? Udah salah? Masih nggak mau ngaku kan gitu? Udah bener emang bener gua nggak ada polisi gini-gini. Ya udah, lu harusnya apa? Ya lu reframe lu pola pikir lu. Dia bilang gitu. Udah gitu, ngapain reframe? Emang bener kok. Pokoknya masih tetap ngotot dah. Emang begini. Tau nggak dia bilang gini? Lu ubah pola pikir lu dong katanya. Lu kan sering ngasih nasihat ke orang lain kan gitu kan. Ubah gimana? Masih tetap ngotot aja intinya. Masih tetap saya bener aja gitu. Akhirnya dia bilang gini. Lu lihat deh coba. Di sebelah lu. Mobil di sebelah lu. Dia ngomong sembarangan sambil nelpon. Tapi pas dia ngomong sembarangan bener gitu loh. Bener. Lu lihat sebelah lu. Itu mobil. Kebetulan dia sama kayak saya. Maksudnya kita alumni BINUS. Kita kuliah di BINUS. Terus kita kuliah lagi psikologi di Untar. Sama dia teman sekelas. Terus dia bilang gini, lu lihat tuh sebelah lu, Metro Mini tuh. Kan BINUS dulu ada Metro Mini banyak. Udah mereka kepanasan di dalamnya. Empet-empetan, kegerahan. Mereka santai-santai aja. Lu yang di mobil sendiri, di mobil pribadi, adem, pakai AC, bisa dengerin musik. Kenapa lu harus ngeluh? Itu kan kesempatan lu habis ngajar, lu kesempatan lu untuk istirahat dia bilang. Lu bisa denger lagu kesukaan lu.
lu tenang pikiran lu. Setelah itu saya mikir, iya bener juga ya gue ya. Ngapain gue ngoceh-ngoceh gitu? Mendingan gue dengerin lagu-lagu kesukaan gue. Ya udah, ya udah deh saya bilang, gue hapus, hapus. Nah itu adalah salah satu contoh reframe. Tadinya kita ke fokus yang negatif, kita coba ubah sudut pandang. Sama kayak begini, kalau ditanya ini normalnya gitu ya, ini 6 atau 9. Kalian nggak bisa jawab tergantung. Kalau kalian jawab tergantung, itu berarti kalian yang benar. Benernya gitu, artinya apa? Kalian bisa ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Tapi kan lebih sering kita kan ngelihat dari sudut pandang kita sendiri. Sudut pandang orang lain masa bodoh. Bahkan orang lain nggak dianggap benar, yang benar kita. Kalau tanya gini, 6 atau 9? Kalau tanya yang sebelah kiri, dia bilang 6. Salah nggak dia? Enggak. Soalnya bilang 9. Udah lu debat. Gitu. Makanya di sini ada keterangannya apa? Keterangan. Bacanya menarik tuh. Hanya karena kamu benar, paham ya? Bukan berarti aku salah. Kamu belum pernah aja di tempat gua kan gitu. Kalau kamu ada di tempat saya, pasti kamu juga bingung kan gitu. Pasti oh iya loh gitu. Nah caranya gimana? Lanjutnya kita harus reframe, nah, ubah sudut pandang, bingkai ulang. Bingkai ulang sebuah kejadian dengan mengubah sudut pandang tanpa mengubah kejadian itu sendiri. Sama lagi kayak contoh tadi ular, kita nggak bisa ngubah kejadian itu, tapi sudut pandangnya, actionnya kita bisa ubah, gitu ya. Nah akibatnya nice tuh katanya tuh. Kalau kalau sama-sama udah ngerti, gitu ya. Nah selanjutnya dikit lagi nih. Nah ini dia yang saya bilang gitu kan. Bagaimana sih caranya untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan penyakit kita, apalagi kaitannya dengan psikosomatis. Ubah pola pikir yang tadi. Terus relaksasi. Anda perlu relaksasi. Kalau di dunia hipnoterapi kan relaksasi kan. Nah di kita itu apa? Meditasi. Kayak tadi tuh meditasi. Itu bagus. Tadi siapa? Kamu siapa namanya dek? Yang bawa ini? Namanya siapa? Michelle. Michelle sambil bilang tadi, nanti waktu meditasi sambil mengatakan apa? Saya bahagia, semua makhluk berbahagia. Nah, itu sebenarnya ada tambahan lagi sebenarnya. Kalau kalau mau lebih ngerasa lebih lebih berasa bermanfaat, sambil kamu memvisualisasikan, membayangkan. Jadi hati kita mengatakan saya bahagia, semua makhluk berbahagia, tapi pikiran kita membayangkan kita tuh lagi bahagia. Kita tuh lagi ada di satu momen, ya, di satu momen yang membuat benar-benar kita bahagia. Kita dengerin tuh suara orang-orang di sekitar gitu loh. Orang-orang di sekitarnya, terus kemudian mungkin ada orang yang kagum sama kita, mereka sampai tepuk tangan gitu kan. Begitu juga dengan keluarga kita, papa mama kita sangat senang atas pencapaian kita misalkan gitu kan. Atau anak-anak kita, suami kita, istri kita, ditambahkan sensasinya. Itu akan begitu kamu buka mata, itu rasanya beda sekali. Seolah-olah real, kita benar-benar jadi ngerasa nyaman, bahagia. Gitu ya. Nah, jangan pendam perasaan atau emosi Anda. Konsultasikan dengan dokter, psikolog, dan hipnoterapi. Ini adalah sebenarnya cara mengatasi. Makanya jangan denial. Gitu loh. Apalagi kalau kita udah sering masuk ke rumah sakit, ya, masuk ke rumah sakit, terus udah gitu menurut dokter ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu jangan stres. Udah dah kalau udah bilang jangan stres, ya kita siap-siap. Gitu ya. Nah terus selanjutnya, nah ini yang penting. Kita harus bisa bersyukur. Ya, ini apa itu namanya? Kalau di apa ini
Di Seci itu apa sih kalau dibilang kanen ya? Kanen itu bersyukur ya. Nah itu ya begitulah. Contoh bersyukur lagi gini loh. Ya, saya ini kisah nyata juga gitu loh. Saya mikir-mikir gini. Saya baru eh, papa saya baru meninggal. Jadi lagi kemarin tanggal 26, ini tanggal berapa? 28 ya. Tanggal 26 itu pas peringatan 40 hari. Nah, tapi yang poinnya di sini adalah begini. Eh, Setelah papa saya dirawat di rumah sakit itu hampir sebulan, terus kemudian diizinkan pulang oleh dokter, tapi dengan syarat harus home care. Harus home care. Nah, home care itu harus sediain, ya tau lah perawatannya gimana, ranjangnya lah gitu kan, peralatannya, susternya. Nah, tapi yang saya katakan poin bersyukur di sini adalah misalkan contoh gini, ya ini yang nyata banget gitu. Begitu papa saya pulang, itu tetap dia harus nafas pakai oksigen. Dan saya enggak, dan kita udah setting peralatannya udah ada, oksigennya udah ada, udah boleh beli. Sorry, ranjang, tabung segala kita sewa ya. Nah saya nggak tahu nih. Terus udah gitu suatu saat menurut teman-teman gitu ya, lu tabungnya cuma sewa satu. Udah, itu pun tabungnya yang kecil cuma 1/3 apa ya namanya, kubik ya, 1 M/3 gitu ya. Segini doang. Terus temen-temen saya bilang gini, satu tuh nggak cukup loh. Lu minimal mesti punya 3 katanya gitu. Akhirnya ada satu teman baik, dia kasih tabung segede gini. Wah, lebih gede lagi tuh. Itu kalau nggak salah isinya nggak tahu, ternyata 1,5. Nah, udah gitu saya sewa lagi. Sewa di mana? Kebetulan dekat Taman Surya tuh ada kan tabung. Nah baru dari situ saya baru kaget loh. Saya bilang ini harganya berapa dia? Saya mau beli kan. Terus dia bilang kok mending nggak usah beli kok, sewa aja. Ya udah sewa deh. Nah, terus udah gitu isi tabungnya berapa? Murah kok. Murah ngomongnya murah. 25.000 1 kubik kan. Oh saya pikir iya murah loh kan. Ternyata apa? Begitu saya beli nggak lama dapat info dari perawat. Dia bilang ini, kok uh, oksigennya udah mau habis kok katanya. Hah, udah mau habis? Saya bilang, bener loh. Saya kan baru pertama kali. Ternyata apa tengah dia? Iya kok, udah pakai berapa lama? Baru mau 3 jam. Hah? Baru mau 3 jam habis. Dari situ saya langsung bleng aja. Buset, baru mau 3 jam habis. Berarti 25.000 nih. Kalau 1 jam itu 1 hari 24 jam, berarti 8 kali gua ganti. Ya, 8 kali 25, berapa duit? 200.000 kan? Sehari 200.000. Itu buat napas. Lah kita yang sehat, napas gratis. Bener gak? Apa enggak harus bersyukur loh? Dari situ baru ngerasa, oh iya ya gila ya. Jadi kita tuh harus ya dalam tanda kutip ya syukurlah begini gitu loh. Dikasih kesehatan walaupun mungkin ada sakit-sakit dikit lah gitu ya. Daripada kalau udah pakai oksigen, buset coba bayar. Ternyata napas itu mahal loh buat orang-orang tertentu. Dan saya salut terus terang sih sama tukang oksigen itu. 24 jam loh dia buka loh. Saya tanya ke orang, kok sih mau-mauan sih lu kok 24 jam? Padahal kan nggak selalu rame kan, tapi dia standby 24 jam. Dia bilang, ya gimana, orang banyak yang butuh. Jadi tuh kadang-kadang hebat loh orang-orang kayak gitu. Saya selama waktu bapak saya ini meninggal, itu ada 2 orang hebat yang saya kagum gitu loh. Satu tuh tukang itu tadi, tukang oksigen, dia mau 24 jam. Terus yang kedua adalah perawat bapak saya. Begitu bapak saya meninggal, secara teori dia tuh udah keluar. Tapi apa yang terjadi? Saya minta tolong diperpanjang 1 bulan. Akhirnya dia mau kan. Nah udah mau, sekarang kan kondisi mama saya kan kurang bagus nih mentalnya. Saya minta, nanti habis lebaran lu 1 bulan lagi ya. Bantu saya. Dia nggak mau. Tahu nggak dia nggak mau bilangnya apa?
Dia bilang si Oma kondisi lumayan oke kok, tinggal anak-anaknya aja banyak datang bantu dan lain sebagainya. Terus kenapa dia nggak mau? Dia bilang karena nggak sesuai dengan apa pekerjaan saya. Di luar sana banyak yang membutuhkan saya. Gila nggak coba? Jadi bukan bukan sekedar dia cuma duit. Padahal kan kalau sekedar duit ya dengan gaji yang sama terus ngebantu nemenin mama saya jauh lebih ringan. Itu kalau udah itu kan udah boleh bilang 24 jam tuh kerjanya. Tapi dia nggak mau loh. Wih, saya bilang hebat itu. Ya, inilah uh, kita bersyukur manfaatnya. Kira-kira kita sampai sini ya? Udah selesai belum? Atau boleh 5 menit lagi? Hah? Masih ada soalnya. Ayo lanjut. Lanjut ya. Dikit lagi ya. Nih satu nih. Nah ini yang terakhir deh nih mungkin. Eits. Nah, bagaimana sih caranya kita menghentikan yang negatif? Tadi sebenarnya kan udah ada cara tuh. Mulai dari ubah pola pikir, ya kan? Terus kemudian meditasi, relaksasi, bahkan konsultasi dengan psikolog, dengan hipnoterapi. Nah, tetapi ini ada lagi yang secara yang kita bisa lakukan sendiri. Ya kalau itu kan dengan bantuan orang lain juga. Pertama Pak, jika pikiran negatif muncul, jangan dilawan. Pokoknya segala sesuatu yang kita lawan, dia pasti ngelawan juga. Ya kan? Ikutin aja atau sadarin. Biasanya sih yang saya suka mengatakan sadarin apa? Itu kan cuma pikiran saya. Itu kan cuma pikiran aja. Paham ya? Itu bukan bukan kenyataan. Ya makanya contohnya itu jelas sekali yang waktu saya ke kamar jenazah yang takutnya minta ampun. Tapi ternyata oh itu kan cuma pikiran. Baru tahunya sekarang kan gitu kan. Terus kemudian setiap pikiran muncul jangan diikutin. Semakin diikutin kita semakin ke bawah. Alihkan ke kesibukan. Ke kesibukan kita. Kalau misalnya seneng apa sih nge-gym ya nge-gym. Nyanyi ya nyanyi gitu kan. Masak ya masak dan lain sebagainya. Turunkan stres lewat nafas, olah nafas. Tarik nafas, biasanya saya suka tarik nafas, tahan 3 kali, hitungan 3, hembuskan, sorry, tarik nafas sampai 1 sampai 3, biasanya kalau saya ya. Terus tahan sampai 3 kali, 1 2 3, terus hembuskan perlahan. Itu akan mempengaruhi. Nah itu tadi yang saya bilang alihkan dengan gerakan tubuh, stretching dan ubah self talk. Ubah self talk. Nah tapi waktu ubah self talk, hindari kata-kata yang negatif. Kata-kata negatif itu bahasa sederhananya gini. Katakan apa yang ingin Anda katakan, bukan yang Anda ingin hindarkan. Bukan yang Anda ingin hindari. Jelas nggak maksudnya? Jadi misalnya gini, saya ulang ya. Ubah self-talk dengan, saya bilang, jangan menggunakan kata negatif. Jelas ya? Kata negatif itu apa sih? Kita maksudnya jangan menggunakan kata negatif, maksudnya seperti apa? Jangan mengatakan, sorry, katakan apa yang ingin kita katakan, bukan mengatakan apa yang ingin kita hindari. Contohnya apa? Saya takut. Ya saya takut ya. Jadi misalnya apa? Tadi kalau mau presentasi, kalau saya presentasi, rasanya saya takut nih presentasi. Saya takut presentasi. Ya katakan jangan begini. Mulai saat ini saya tidak takut lagi presentasi. Bukan begitu. Itu kata-kata negatif. Tapi diulang apa? Setiap saya presentasi, perasaan saya nyaman. Saya tenang. Mulai saat ini saya berani untuk presentasi. Gitu loh maksudnya. Jelas ya? Bukan saya tidak takut. Jadi kita mengatakan apa yang ingin kita katakan, bukan yang ingin kita hindari. Seperti itu. Oke ya. Mungkin sampai sini dulu sharing saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Ada tanya jawab nggak? Nggak ada. Atau tanya jawabnya ntar di luar. Siapa yang mau diterapi?
Ya ntar boleh boleh. Ntar kalau ada yang bermasalah, emang bermasalah nih. Kayaknya wajah-wajahnya wajah-wajah cerah semua nih. Oke ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Namo Buddhaya.